Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Jumat 25 Maret 2022 terangkum dalam Sumeko News. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa menunggangi kuda dan memanah saat pembukaan Festival Talang Tuwo di lahan fasilitas umum sosial Yayasan Pemuda The Sultan Stable Jumat 25 Maret pagi. Mengenakan kaos merah berwarna hitam, sepatu olahraga berwarna putih biru, dan memakai kacamata hitam, Ratu Dewa terlihat piawai. Kepiawaian menunggang kuda dan memadah diperlihatkan Sekda Kota Palembang Ratu Dewa pembukaan Festival Talang Tuwo di arena The Sultan Stable Jumat 25 Maret. Sembari menunggangi kuda, Ratu Dewa melepaskan anak panah ke langit. Terlihat dirinya sudah tidak kaku lagi dengan olahraga sunnah ini. Ratu Dewa mengaku sempat mengunjungi The Sultan Stable The Sultan Stable 1 tahun yang lalu. Waktu itu kebetulan bulan suci Ramadan untuk mencoba menunggangi kuda. Ratu Dewa mengaku olahraga berkuda ternyata tidak semudah yang dibayangkan, karena harus konsentrasi penuh, pikiran dan batin juga harus tenang. Nabang, Sumeko TV melaporkan. Karyawan PT Oki Pulp and Paper Mills di Desa Sungai Baung, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kecelakaan kerja. Peristiwa itu terjadi Rabu 23 Maret. 8 karyawan harus dilarikan ke rumah sakit di Palembang akibat luka yang dialami. Gandang Hartawan, manajer humas PT Oki Pulp and Paper mengatakan 8 karyawan yang terpaksa dilarikan ke rumah sakit di Palembang akibat terkena tumpahan air panas. Peristiwa itu terjadi saat karyawan ini bekerja memperbaiki pompa proses, lalu saat perbaikan itu kemungkinan ada tekanan sehingga keluarlah air panas dan muncrat mengenai pekerja. Hartawan menyatakan kondisi karyawan yang mengalami luka sudah stabil dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dalam video yang beredar terlihat sejumlah pekerja mendapat penanganan medis. Beberapa karyawan mengalami luka akibat terkena air panas pada bagian muka, tangan, badan, dan kaki. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Anggota tim Opsnas Satreskrim Polres Oku Timur Bribda MSM Harahap 22 tahun diduga tewas tertembak saat melakukan penangkapan pelaku curat pecah kaca. Pelaku merupakan daftar pencarian orang di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tim Opsnal Satreskrim Polres Oku Timur sebelumnya mendapatkan informasi pelaku berada di tempat persembunyiannya di kawasan Kabupaten Oki pada Kamis 24 Maret. Saat penggerebekan Jumat 25 Maret sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, pelaku diduga melakukan perlawanan dengan menembakkan ke arah korban Bribda MSM Harahap. Jenazah Bribda MSM Harahap sempat dibawa ke RSUD Kayu Agung namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Jenazah Bribda MSM Harahap selanjutnya dibawa ke RS Bayangkara M. Hasan Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Korban merupakan warga Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayu Agung, Oki yang merupakan anak kandung Camat Sungai Menang Syawal Harahap. Edo, Sumeko TV melaporkan. Harapan terdakwa Margono Mangkunegoro dan Sari Muda untuk bebas kandas. Kedua terdakwa yang dijerat kasus tindak penipuan lahan divonis Majelis Hakim PN Palembang dengan hukuman di atas 1 tahun penjara. Dalam sidang yang digelar Jumat 25 Maret sore, Majelis Hakim PN Palembang diketuai Yose Rizal SHMH menjatuhkan pidana penjara kepada Margono Mangkunegoro selama 2,5 tahun penjara. Sementara mantan calon wali kota Palembang Sari Muda dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Menurut Majelis Hakim, keduanya sama-sama terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan lahan terhadap korban pelapor Setiawan Ikhlas senilai 26,9 miliar dan diganjar melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan. Adapun pertimbangan yang memberatkan vonis menurut Majelis Hakim yakni para terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain serta terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana tersebut.
Sementara hal yang meringankan bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Vonis terhadap terdakwa Margono Mangkunegoro sedikit lebih rendah dari tuntutan JPU Kejati Sumsel yang kala itu menuntut agar terdakwa Margono dapat dihukum pidana selama 3 tahun penjara. Sementara untuk terdakwa Sari Muda, majelis hakim sependapat dengan tuntutan JPU Kejati Sumsel yang kala itu menuntut agar terdakwa divonis 1,5 tahun penjara. Atas vonis tersebut, kedua terdakwa yang dihadirkan secara virtual dengan didampingi tim penasehat hukumnya kompak menyatakan pikir-pikir dan diberikan waktu 7 hari guna menentukan sikap terima atau banding terhadap putusan tersebut. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.